Halo, perkenalkan nama saya Akib Lukmanul Hakim. Saya seorang mahasiswa Universitas Terbuka dengan jurusan Sistem Informasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas 1, algoritma dan pemrograman. Untuk yang pertama, soal pertama aku disuruh merangkum algoritma dan dunia pemrograman komputer. Untuk yang pertama, kita harus tahu algoritma itu apa. Algoritma itu adalah sekumpulan instruksi yang jelas dan terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan tugas tertentu. Algoritma merupakan kerangka pemikiran sebelum ditulis dalam kode. Artinya apa? Artinya algoritma itu menjelaskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, yang bisa dipikirkan secara logika. Coba pikirkan secara logika. Kemudian pemrogram itu programmer menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan. Karakteristik yang penting dalam sebuah algoritma itu adalah input dan output yang jelas. Setiap langkah harus unambigu, artinya tidak boleh ambigu atau tidak boleh membingungkan, dan harus berhenti. Algoritma itu mempunyai akhir. Dalam aplikasinya, algoritma itu diaplikasikan melalui berbagai teknik seperti pengurutan atau sorting, searching atau pencarian, rekursi, pembagian atau penjumlahan, dan struktur data yang mendukungnya. Artinya dunia pemrograman saat ini, dunia komputer saat ini sangat bergantung pada algoritma. Lebih jauh, algoritma bukan kode itu sendiri. Kode itu merupakan realisasi dari algoritma dalam bahasa pemrograman tertentu. Pseudocode dan flowchart sering digunakan untuk menggambarkan algoritma secara abstrak sebelum diimplementasikan agar logika lebih mudah dipahami dan dipastikan dengan benar. Jadi pseudocode dan flowchart itu sering digunakan untuk menggambarkan algoritma. Dan sekarang nanti kita akan mengulas yang namanya pseudocode dan flowchart dan bagaimana cara membuatnya. Terus secara praktis, pemahaman algoritma membantu untuk menulis kode yang terstruktur, memprediksi performa sistem, serta memecahkan masalah dalam skala besar atau kompleks. Misalnya pada data besar atau machine learning atau sistem yang terdistribusi. Untuk yang soal kedua, aku disuruh menjelaskan atau merangkum sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Oke, bahasa Java itu awalnya digagas oleh James Gosling, Max Sheridan, dan Patrick Naughton di Sun Microsystems tahun 1991. Proyek ini awalnya diberi nama Oak berdasarkan pohon X yang ada di depan kantornya. Kemudian berganti menjadi Java karena nama Oak sudah digunakan. Ini mitosnya cuma katanya pegawai di situ, si James Gosling ini dulu sering minum kopi dari Jawa. Ini mitos, nggak tahu apa benar apa enggaknya. Terus tujuannya pertama itu untuk perangkat elektronik seperti kotak set-top televisi, kemudian fokusnya bergeser ke pengembangan aplikasi di internet. Keunggulan besar yang dipromosikan adalah Write on Run Anywhere, artinya kode Java dikomplikasi menjadi bytecode yang dapat dijalankan di banyak platform melalui Java Virtual Machine atau JVM.
Artinya Java itu bisa dijalankan di banyak device. Nah, gitulah. Rilis pertama publik JDK adalah Januari 1996. JDK masih yang versi 1 ini 1.1.0. Terus Java itu terus berkembang dengan banyak versi 1.1, Java 2, Java SE, EE, Java ME hingga versi yang LTS terbaru sekarang. Perubahan besar juga terjadi saat Oracle Corporation mengakui Sun Microsystems pada 2010 dan sejak itu Java dikelola oleh Oracle serta komunitas Java melalui Java Community Process. Dalam perkembangannya, Java telah digunakan di berbagai domain dari aplikasi desktop, web hingga mobile dan server enterprise. Ekosistemnya berkembang kuat. Terdapat Java Standard Edition, Java Enterprise Edition, dan sekarang Jakarta EE, Java ME Micro Edition. Untuk perangkat mobile juga banyak Java di cloud, big data, dan IoT. Faktor yang menjadikan Java tetap relevan antara lain sifatnya yang platform independen, dukungan komunitas dan library atau kerangka kerja yang luas, stabilitas untuk sistem berskala besar, serta keberadaan ekosistem yang matang. Contoh nyatanya, banyak perusahaan besar seperti Netflix, Amazon, Uber menggunakan Java untuk backend skala besar. Bahkan perusahaan saya sendiri juga banyak yang menggunakan Java untuk pemrogramannya. Kalau saya sendiri sih bekerja sebagai graphic designer ya. Jadi jujur aja untuk mengoding ini saya kurang, dan ini juga dibantuin teman saya yang programmer untuk memperbaiki atau benerin codingan yang error lah. Cuma nanti dulu kita bahas yang Java ini dulu. Contoh software yang dibuat dengan Java nih, Minecraft. Game terbesar bukan game terbesar juga sih, cuma namanya udah nggak asing lagi lah. Itu juga dibuat dengan Java yang versi Java Edition ya. Saya juga main sih. Terus ada Apache Tomcat yang merupakan web server yang berbasis Java yang digunakan untuk menjalankan aplikasi web Java. Oke, nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseucode pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gajinya 30% dari gaji pokok. Jika lemburnya 2 jam, maka gajinya 32% dari gaji pokok. Dan jika lemburnya 3 jam, maka gajinya naik 2% jadi 34% jadi gaji pokok. Begitupun untuk yang lembur 4 jam, gajinya naik 2% lagi jadi 36% dari gaji pokok. Dan untuk yang 5 jam atau lebih, maka gajinya naik 2% lagi menjadi 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseucode ini adalah golongan dan jam lembur. Sementara outputnya itu adalah jumlah penghasilan dari gaji golongan plus gaji lembur. Kita bahas perhitungan kasarnya dulu. Untuk menentukan gaji lembur itu diambil dari gaji pokok dikali presentasi. Dan untuk benar ya, berarti 5 juta dikali 30%,
hasilnya berapa, terus itu masuknya gaji lembur. Terus yang total gaji adalah gaji pokok tambah gaji lembur. Tadi perhitungan dari ini ditambahkan dengan gaji pokok. Ini kita bahas yang A dulu. Jika gaji 5 juta, gaji 5 juta, kalau lemburnya sejam maka total gajinya adalah 6.500.000. Karena apa? 5 juta dikali 30% itu 1 juta berapa gitu, terus ditambahkan 5 juta jadi 6.500.000. 1.500.000. Terus untuk yang lembur 2 jam perhitungannya masih sama, jadi 6.600.000. Yang 3 jam 6.700.000. 4 jam gajinya 6.800.000. Ini kenapa saya buat ini untuk buat data, ntar biar pas kita running Scott-nya kita sudah punya data. Jadi mau apa ya maksudnya ya, kita ntar running kan, masukin, kalau datanya nggak sesuai sama ini ya berarti ada yang salah gitu loh. Untuk yang B masih sama perhitungannya, yang C juga sama. Oke, kita pindah ke flowchart. Nah, saya tadi sudah ngebuat ini dan agak malas sebenarnya ngebuat lagi tuh, karena agak ribet ininya, nyambunginnya. Mau saya juga udah nggak responsif lagi ini, jadi saya jelasin aja lah. Kita pertama dari mulai itu dilambangkan dengan elips, terminator. Kalau di ini terminator ya namanya, iya. Terus untuk input output itu menggunakan jajar genjang ya. Terus turun lagi menggunakan belah ketupat sebagai decision. Kita cek golongan, apakah gajinya 5 juta, apakah gajinya 6.500.000, apakah gajinya 9.500.000. Misal kita ngambilnya yang dari A dulu. Gajinya ke sini 5 juta, bener. Terus cek jam lembur ke bawah. Cek jam lemburnya berapa jam? Kalau lemburnya 3 jam berarti ya ke sini. Terus hitung gaji lembur. Ini berarti 5 juta dikali 3 jam. Gaji pokok plus persentase. Kalau udah ditampilin gaji lemburnya berapa. Nah, kalau udah lagi hitung total gajinya semuanya dihitung dari gaji lembur tambah gaji pokok, terus tampilkan gaji dan akhir selesai. Oh ya, saya lupa menjelaskan untuk yang proses ini menggunakan persegi panjang. Nah, kita ambil contoh yang kedua. Gaji pokoknya 6.500.000. Ini ngikutin ke sini. Cek jam lemburnya berapa jam, misal 2 jam berarti 6.500.000 dikali 32%. Hasilnya diproses di sini dan kemudian ditampilkan di sini. Terus sudah ditampilkan, dihitung lagi dan ditampilkan di sini dan selesai. Begitupun dengan yang gaji 9 juta. Ini ngecek dulu dia lemburnya berapa jam, misal lembur 4 jam. Jadi 9.500.000 dikali 36%, masuknya gaji lembur, terus ditampilin gaji lemburnya berapa dan dihitung ditambahkan dengan gaji pokok, dan begitu. Sekarang kita beralih ke Scott. Untuk Scott kita dimulai dari ini, bisa mulai atau start, bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Input, golongan, dan jam lembur sesuai dengan yang ada di soal. Input adalah golongan dan jam lembur.
Terus menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Tadi golongan A gajinya 5 juta, golongan B gajinya 6 juta, golongan C gajinya 9 juta. Terus if itu buat nutup. If itu jika golongan A, then ketika gaji golongan A ini buat masukin input variabel. Begitupun yang bawah bacanya juga sama. Terus kita membaca lagi yang ini. If jika jam lembur 1, maka presentasinya adalah 30% atau 0,30. Jika jam lembur 2, maka 2 jam, maka presentasinya adalah 0,32 atau 32%, dan begitu pun seterusnya. Untuk menghitungnya kita ada menghitung gaji lembur, udah saya jelasin juga tadi. Menghitung gaji lembur adalah gaji golongan, gaji pokok dikali dengan presentasi. Saya agak error tadi ya. Untuk menghitung total gaji pokok plus gaji lembur ditambah, terus outputnya adalah total gaji. Dan untuk mengetesnya saya sudah membuat juga Java ini. Kenapa pakai Java? Ya karena saya bilang tadi di kantor ini banyak yang menggunakan Java. Jadi untuk bahasa pemrograman ini sudah sangat familiar di sini. Jadi kalau ada apa-apa saya gampang untuk menanyakan kepada teman saya gitu. Oke, kita bisa baca dulu. Public static sistem out println ini untuk menampilkan ini apa ya namanya, variabel apa data, bukan sih ya, pokoknya ini ntar bakal ditampilkan lah karakter golongan ini variabelnya input, neckline, char, add. Sistem out println silakan masukkan jam lembur. Kalau yang ini pakainya integer. Kenapa pakai integer? Karena yang ini menggunakan nomor, kalau yang ini kan menggunakan angka. Namanya huruf A, B, C, D. Kalau yang ini menggunakan angka. Terus pakainya double, gaji pokok sama dengan 0. Kita deklarasi variabel dulu di sini. Terus kita buat kondisinya. Jika golongan A, maka gaji pokoknya diubah menjadi 5 juta. Jika golongan B, gaji pokoknya diubah menjadi 6.500.000. Dan jika golongan C, gaji pokoknya diubah menjadi 9.500.000. Itulah mengapa tadi di sini dikosongin, karena variabel ini bisa berubah tergantung penamaan yang akan dituliskan nanti. Oh ya, ini itu untuk menentukan golongannya. Yang ini untuk jam lemburnya. Kita baca dulu. Jika jam lembur 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 30% atau 0,30. Gaji lemburnya juga dikosongin karena nanti bisa diubah-ubah tergantung kita memasukkan variabel apa. Itu untuk 2 jam gajinya ini
0,32 atau 32%, dan 3 jam, 4 jam, 5 jam, dan seterusnya, pokoknya gitu. Nah, kita panggil lagi untuk apa namanya tadi, lupa aku, variabel ya. Total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Sistem outbound line, total gaji adalah total gaji. Ini untuk menampilkan total gajinya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung di run aja ya. Oke, silahkan masukkan golongan seperti yang di sini. Kita misal masukin A, pakai huruf besar A. Masukkan jam lembur. Untuk yang golongan A itu 5 juta. Saya mau lemburnya 2 jam. Maka totalnya gajinya adalah 6.600.000. Kita cek yang di sini A lembur 2 jam. Nah, gajinya 6.600.000, sama kan? Masih nggak puas? Coba lagi. Running lagi. Masukkan golongan. Kita masukkan golongan B. Mau lembur yang berapa? Mau lembur yang 4 jam. Gajinya adalah 8.840.000. Kita cek di sini yang B 4 jam 840. Sama tidak dengan yang ini? Sama. Ini kenapa titiknya di sini, udah nggak tahu dah. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang salah atau apa, mohon koreksinya. Dan ini untuk daftar pusaka juga saya saya tampilkan. Saya Akif, saya pamit.